Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara, teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, dan bisa mengerjakan tugas rutinnya hari ini dengan baik. Ya, ketemu lagi dengan saya RH Channel. Makan durian enaknya pagi-pagi, durian dimakan terasa hangat. Selamat ketemu dan jumpa lagi dengan RH Channel yang selalu bikin semangat. Kali ini saya akan membahas tentang cerita Timur Tengah, yaitu cerita tentang Abu Nawas. Anda sudah tahu tentang Abu Nawas? Siapakah Abu Nawas itu? Abu Nawas adalah seorang sufi. Abu Nawas juga seorang pujangga, penyair, dan masih banyak lagi sebutan-sebutan tentang Abu Nawas. Abu Nawas lahir di kota Ahwas di Persia, yaitu pada tahun 750 Masehi, dan beliau wafat di Baghdad pada tahun 819 Masehi. Nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali Al-Hasan Al-Hakami, dan nama orang tuanya adalah Hani Al-Hakam. Banyak versi yang mengatakan perbedaan antara tahun wafat dan tahun lahirnya. Kepada banyak cerita-cerita yang dinisbatkan kepada Abu Nawas. Dalam kesehariannya, Abu Nawas hidup selalu berdampingan dengan Khalifah Harun al-Rasyid. Di dalam kesehariannya, Abu Nawas selalu dilontarkan dengan pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah yang rasa-rasanya tidak mungkin terjawab oleh Abu Nawas. Dan kalau tidak terjawab pertanyaan dan masalah-masalah tersebut, Abu Nawas akan dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi dengan peliknya Abu Nawas, dia selalu bisa menjawab pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan oleh Harun al-Rasyid. Dan intinya Harun al-Rasyid berusaha untuk menjebloskan Abu Nawas ke dalam penjara. Tetapi dengan akal bulusnya, Abu Nawas selalu bisa mengatasi permasalahan tersebut, dan lagi-lagi Abu Nawas bebas dari hukuman dan bebas dari penjara. Walau demikian, Harun al-Rasyid tetap selalu minta didampingi oleh Abu Nawas dalam segala hal. Siapakah Abu Nawas? Tokoh yang dianggap badut namun juga dianggap ulama besar ini, yaitu sufi, tokoh super lucu yang tiada bandingnya. Ini aslinya orang Persia yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi di Ahwas dan meninggal pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Setelah dewasa, ia mengembara ke Basra dan Kufa. Di sana dia belajar bahasa Arab dan bergaul rapat sekali dengan orang-orang Badui padang pasir. Ia juga pandai bersyair, berpantun, dan menyanyi. Ia sempat pulang ke negerinya, namun pergi lagi ke Baghdad bersama ayahnya. Keduanya menghambakan diri kepada Sultan Harun al-Rasyid, Raja Baghdad. Nama Abu Nawas begitu populernya sehingga cerita-cerita yang mengandung humor banyak yang dinisbatkan berasal dari Abu Nawas. Tokoh semacam Abu Nawas yang mampu mengatasi berbagai persoalan rumit dengan style humor atau bahkan humor politisi ternyata juga tidak hanya ada di negeri Baghdad. Abu Nawas setelah mati pun ia masih bisa membuat orang tertawa. Di depan makamnya ada pintu gerbang yang terkunci dengan gembok yang sangat besar. Namun di kanan kiri pintu gerbang itu pagarnya bolong sehingga orang bisa leluasa masuk untuk berziarah ke makamnya. Apa maksudnya dia berbuat demikian? Mungkin itu adalah simbol watak Abu Nawas yang sepertinya tertutup namun sebenarnya terbuka.
Ada sesuatu yang misteri pada diri Abu Nawas. Sepertinya bukan orang biasa. Bahkan ada yang meyakini bahwa dari kesederhanaannya ia adalah seorang guru sufi tapi ia tetap dekat dengan masyarakat jelata, bahkan konsis membela mereka yang lemah. Begitu banyak cerita lain yang diadopsi menjadi kisah Abu Nawas sehingga kadang-kadang cerita tersebut nggak masuk akal. Saya curiga jangan-jangan cerita-cerita Abu Nawas yang sangat aneh itu sengaja diciptakan untuk menjelek-jelekan masyarakat Islam. Karena itu, membaca cerita Abu Nawas kita harus kritis dan waspada. Waspada, waspada. Berikut adalah cuplikan tentang kisah Abu Nawas. Semoga kisah ini adalah kisah yang sesungguhnya, ya, berkaitan dengan perjalanan hidup Abu Nawas bersama Khalifah Harun al-Rasyid.